Malam itu aku berjalan tanpa alas kaki di lorong rumahku sendiri, menahan napas agar tidak bersuara, mengikuti langkah ibu mertuaku yang menuju kamar anakku. Lampu dimatikan, pintu dibuka perlahan, dan dari balik kegelapan, aku melihatnya duduk di sisi tempat tidur anakku sambil berbisik pelan. Tanganku gemetar, kakiku hampir tak sanggup melangkah. Dan di saat itulah aku sadar, rumah yang seharusnya paling aman justru menyimpan ketakutan terbesar dalam hidupku sebagai seorang ibu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang selama ini kuanggap tempat paling aman, perlahan berubah menjadi ruang yang membuat dadaku sesak setiap malam. Namaku tak perlu kusebutkan panjang-panjang. Aku hanyalah seorang ibu biasa, perempuan yang hidupnya berputar pada rutinitas sederhana. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, memastikan anakku siap berangkat sekolah, merapikan rumah, menunggu suami pulang, lalu kembali tidur dengan harapan esok hari berjalan sama seperti hari ini. Hidupku tidak mewah, tapi juga tidak kekurangan. Dan yang terpenting, aku selalu percaya bahwa selama kami bersama di bawah satu atap, segalanya akan baik-baik saja. Aku menikah bukan karena paksaan. Pernikahanku dengan suamiku dibangun dari rasa cinta yang sederhana, tanpa drama besar. Ia bukan pria romantis, tapi bertanggung jawab. Aku bukan istri sempurna, tapi aku berusaha. Kami jarang bertengkar besar. Jika ada perbedaan, biasanya hanya soal hal-hal kecil yang segera kami lupakan. Aku menganggap rumah tanggaku stabil, tidak hangat seperti di film, tapi cukup untuk membuatku merasa aman. Kami memiliki seorang anak yang menjadi pusat duniaku. Sejak ia lahir, hidupku seperti menemukan poros baru. Segala lelah terasa sepadan ketika melihatnya tertawa. Aku tipe ibu yang mungkin berlebihan dalam menjaga, tapi bagiku itu wajar. Anak adalah amanah. Aku ingin memastikan ia tumbuh di lingkungan yang penuh kasih, jauh dari rasa takut dan luka yang tak perlu. Masalahnya, beberapa bulan terakhir, suasana rumah kami mulai terasa berbeda. Bukan karena pertengkaran besar, bukan karena masalah ekonomi, tapi karena sesuatu yang tidak bisa langsung kutunjuk dengan jari. Rasanya seperti ada yang bergeser, pelan tapi nyata. Dan aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu mulai muncul. Suamiku semakin sering pulang larut malam. Ia bilang pekerjaannya sedang banyak, proyek menumpuk, tanggung jawab bertambah. Aku mencoba mengerti. Aku tidak ingin menjadi istri yang mengekang atau selalu curiga. Lagi pula ia masih suami yang sama di pagi hari. Masih menanyakan kabar, masih duduk di meja makan bersamaku meski sering terburu-buru. Aku memilih percaya. Di sisi lain, ibu mertuaku semakin sering berada di rumah kami. Awalnya hanya menginap beberapa hari, lalu seminggu, lalu seperti tak pernah benar-benar pulang. Alasan yang diberikan selalu terdengar masuk akal. Katanya ia ingin dekat dengan cucunya. Katanya ia ingin membantu karena aku sendirian di rumah saat suamiku sibuk. Aku tidak ingin terlihat sebagai menantu yang tidak tahu diri, jadi aku menerima kehadirannya dengan senyum, meski dalam hati ada sedikit rasa sempit yang tak ingin kuakui. Ibu mertuaku adalah sosok yang, di mata orang luar, terlihat sangat penyayang. Ia rajin menyiapkan makanan untuk cucunya, memperhatikan detail kecil, bahkan sering menegurku jika menurutnya aku kurang sigap. Anak itu jangan sering begadang, katanya. Jangan terlalu banyak main di luar. Jangan biarkan dia sendirian terlalu lama. Semua terdengar seperti nasihat seorang nenek yang peduli, dan mungkin memang begitu. Tapi entah mengapa, caranya memperhatikan seringkali terasa berlebihan, seperti pengawasan yang terlalu dekat. Anakku mulai berubah. Ia yang biasanya tidur nyenyak, kini sering terbangun di malam hari. Tangisannya berbeda, bukan tangisan minta minum atau mimpi buruk biasa. Ia terbangun dengan mata terbuka lebar, tubuhnya tegang, dan suaranya seperti tertahan. Ketika kutanya, ia hanya menggeleng atau memelukku erat tanpa kata. Sebagai ibu,
Hal itu membuat hatiku tidak tenang. Aku mencoba mencari penjelasan yang rasional. Mungkin anakku sedang dalam fase tertentu. Mungkin ia hanya rewel karena pertumbuhan. Banyak artikel parenting mengatakan bahwa anak bisa mengalami gangguan tidur tanpa sebab jelas. Aku membaca semuanya, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tidak ingin menjadi ibu yang terlalu paranoid. Namun, setiap kali aku melihat ibu mertuaku, ada sesuatu yang membuatku gelisah. Cara ia memandang anakku. Terlalu lama, terlalu dalam. Cara ia tahu persis kapan anakku terbangun, bahkan sebelum aku menyadarinya. Kadang, ketika aku keluar kamar sebentar, lalu kembali, anakku sudah tertidur lagi. Dan ibu mertuaku ada di sana, duduk di kursi dekat tempat tidur. Katanya ia hanya menenangkan cucunya. Aku mengucapkan terima kasih, meski dalam hati ada suara kecil yang berbisik. Kenapa selalu dia yang lebih dulu tahu? Aku mencoba berbicara pada suamiku, bukan menuduh, hanya menyampaikan perasaanku sebagai ibu. Aku bilang anak sering terbangun. Aku bilang aku merasa sedikit tidak nyaman dengan pola yang terjadi. Tapi reaksinya membuatku ragu pada diriku sendiri. Ia bilang aku terlalu sensitif. Ia bilang ibunya hanya ingin membantu. Kamu kecapekan, katanya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Sejak saat itu, aku mulai memendam perasaanku sendiri. Aku tidak ingin terlihat sebagai istri yang menentang ibunya. Aku juga tidak ingin suamiku merasa terjepit di tengah. Jadi, aku memilih diam, meski perasaan tidak aman itu terus tumbuh perlahan, seperti akar kecil yang menembus tanah, tak terlihat tapi merusak dari dalam. Malam-malam di rumah kami tidak lagi terasa sama. Ketika lampu dipadamkan dan suara di luar merega, aku justru semakin sulit memejamkan mata. Aku mendengarkan setiap suara kecil, setiap derit lantai, setiap hembusan angin. Aku mulai tidur dengan perasaan waspada, sesuatu yang tidak pernah kualami sebelumnya. Suatu malam, setelah anakku akhirnya tertidur dengan susah payah, aku berbaring di sampingnya. Nafasku masih belum teratur karena kecemasan yang tak bisa kusebutkan namanya. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba memaksa pikiranku tenang. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa ini hanya fase, bahwa aku hanya lelah, bahwa semua akan kembali normal. Lalu, aku mendengarnya. Bukan suara keras, bukan suara yang jelas, hanya langkah kaki pelan di lorong rumah. Sangat pelan, seolah seseorang berusaha tidak terdengar. Lantai kayu rumah kami memang sering berbunyi, tapi suara ini berbeda. Teratur, hati-hati, dan entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Aku menahan napas, mendengarkan. Langkah itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, semakin dekat ke arah kamar. Aku memeluk anakku lebih erat tanpa sadar. Dalam kepalaku, berbagai kemungkinan berkelebat. Mungkin suamiku baru pulang. Mungkin ibu mertuaku ke kamar mandi. Semua masih bisa dijelaskan secara logis. Tapi di saat yang sama, ada perasaan dingin yang menjalar di dadaku. Perasaan yang mengatakan bahwa malam itu bukan malam biasa. Bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Dan aku baru saja berdiri di ambang awalnya. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamar. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa rumahku sendiri tidak sepenuhnya aman. Malam setelah aku mendengar langkah kaki itu, aku tidak langsung berbuat apa-apa. Aku tidak membangunkan suamiku. Aku tidak keluar kamar. Aku hanya berbaring diam, memeluk anakku, menunggu suara itu menghilang. Dan memang, beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh, seolah tak pernah ada. Pagi harinya, rumah kembali seperti biasa. Matahari masuk lewat jendela dapur, suara panci beradu, dan aroma makanan hangat memenuhi udara. Ibu mertuaku sudah bangun lebih pagi dari kami semua, seperti selalu. Ia menyapa dengan senyum,
menanyakan apakah anakku tidur nyenyak. Pertanyaan itu membuatku terdiam sesaat. Bagaimana ia tahu anakku sempat terbangun? Aku belum menceritakan apapun. Kemarin malam dia rewel sedikit, kataku hati-hati. Ibu mertuaku mengangguk cepat, seolah sudah menduga. Anak-anak memang begitu, apalagi kalau cuaca berubah. Jawabannya terdengar wajar. Terlalu wajar. Aku mengangguk balik, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Namun malam berikutnya, langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini aku tidak terkejut seperti sebelumnya. Aku sudah setengah menunggu. Aku berusaha mencari alasan rasional sebelum rasa takut mengambil alih. Mungkin anakku terbangun dan berjalan sendiri. Mungkin ibu mertuaku ke dapur untuk minum. Aku berusaha berpikir seperti itu, meski hatiku tetap berdegup lebih cepat. Langkah kaki itu pelan, hampir tak terdengar, tapi konsisten. Selalu di jam yang hampir sama, selalu lewat lorong yang sama, dan entah kenapa selalu berhenti di dekat kamar anakku sebelum menjauh kembali. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak kupedulikan. Lampu kamar anak seringkali padam sendiri, padahal aku ingat betul menyalakannya. Pintu kamarnya kadang tidak terkunci, meski aku selalu memastikan gagangnya tertutup rapat sebelum tidur. Aku mulai memeriksa ulang, tapi keesokan harinya selalu ada saja hal kecil yang terasa tidak pada tempatnya. Aku mencoba menanyakan secara santai pada ibu mertuaku. "Bu, semalam ke kamar anak ya?" Tanyaku suatu pagi, pura-pura sambil merapikan meja makan. Ia menoleh sebentar, lalu tersenyum. "Iya, tadi malam dia sempat gelisah," ibu dengar dari kamarnya. Nada suaranya tenang, tanpa ragu. Seolah itu hal paling normal di dunia. Dan mungkin memang normal, seorang nenek yang peduli cucunya. Tapi ada sesuatu dalam cara ia menjawab yang membuat dadaku terasa sesak. Seolah ia yakin aku tidak akan mempertanyakan lebih jauh. Aku menatap anakku yang sedang bermain di lantai. Wajahnya polos, tak menunjukkan apapun. Tapi ia jadi lebih lengket padaku akhir-akhir ini. Ia tidak mau tidur sendiri. Selalu minta aku di sampingnya. Jika aku bangun sebentar, ia langsung terjaga. Naluriku sebagai ibu berteriak, tapi suaraku sendiri kutekan dalam-dalam. Suatu sore, aku mendapati pintu kamar anakku terbuka sedikit. Padahal, aku yakin sudah menutupnya rapat. Lampu di dalam kamar padam, meski sore itu masih terang. Aku berdiri di ambang pintu cukup lama, merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Anakku sedang tidur siang di ruang tengah saat itu. Tidak ada alasan siapapun masuk ke kamar. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menutup pintu itu perlahan dan menguncinya. Lalu aku duduk di samping anakku, mengelus rambutnya, mencoba menenangkan diri sendiri. Malam itu, ketika suamiku sudah tertidur lelap dan rumah tenggelam dalam sunyi, aku membuat keputusan kecil yang terasa besar. Aku tidak akan lagi menenangkan diri dengan kebohongan. Aku tidak akan lagi memejamkan mata dan berharap semuanya berlalu sendiri. Saat langkah kaki itu terdengar lagi di lorong, aku tidak bergerak. Aku mengatur napasku, memejamkan mata, dan berpura-pura tertidur. Tapi kali ini, aku tidak berniat membiarkannya berlalu begitu saja. Aku menunggu. Dalam diam, dalam gelap, dengan jantung berdegup kencang, aku menunggu untuk melihat apa yang selama ini hanya berani kurasakan. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Tubuhku terbaring di atas kasur, tapi pikiranku terjaga sepenuhnya. Aku memeluk anakku erat-erat, mendengarkan napasnya yang kecil dan teratur, seolah itu satu-satunya hal yang membuatku tetap berpijak pada kenyataan. Jam dinding berdetak pelan, setiap detiknya terasa lebih panjang dari biasanya. Aku memejamkan mata, tapi bukan untuk tidur. Aku berpura-pura. Aku melatih napasku agar terdengar tenang. Aku menenangkan detak jantungku yang ingin melompat keluar dari dada. Aku menunggu. Lewat tengah malam, keheningan rumah berubah teksturnya. Sunyi yang sebelumnya lembut menjadi tegang, seolah udara sendiri menahan napas.
Lalu aku mendengarnya. Langkah kaki itu. Pelan, hati-hati. Terlalu terkontrol untuk disebut kebetulan. Langkah itu muncul dari arah kamar ibu mertuaku. Aku mengenali ritmenya sekarang. Tidak tergesa, tidak ragu. Seperti seseorang yang tahu persis kemana ia akan pergi. Tanganku mengerat di selimut. Nafasku tertahan tanpa kusadari. Langkah itu mendekat ke lorong. Semakin dekat ke kamar anakku. Aku mendengar bunyi yang membuat bulu kuduku berdiri. Klik kecil. Sangat pelan. Pintu kamar anakku dibuka. Dunia seolah berhenti berputar di saat itu. Kepalaku dipenuhi satu dorongan kuat untuk bangkit, berteriak, dan menghentikan siapapun yang ada di balik pintu itu. Tapi kakiku terasa berat. Tubuhku kaku oleh ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini bukan takut pada hantu, bukan takut pada bayangan. Ini takut yang lahir dari firasat terdalam seorang ibu. Aku menahan napas. Aku menunggu. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit. Aku tidak tahu. Waktu kehilangan maknanya. Aku hanya tahu satu hal. Pintu itu tidak langsung ditutup kembali. Ada seseorang di dalam kamar anakku. Dengan gerakan yang hampir tidak terdengar, aku bergeser dari tempat tidur. Setiap langkahku terasa seperti menginjak kaca. Aku membuka pintu kamarku sedikit saja, cukup untuk mengintip keluar. Lorong itu remang, hanya diterangi cahaya kecil dari lampu tidur di ujung koridor. Dan di sanalah aku melihatnya. Bayangan tubuh itu, tegap tapi bergerak perlahan. Rambut yang kukenal, siluet yang tidak asing. Ibu mertuaku. Aku menahan napas. Aku menunggu. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit. Aku tidak tahu. Waktu kehilangan maknanya. Aku hanya tahu satu hal. Pintu itu tidak langsung ditutup kembali. Ada seseorang di dalam kamar anakku. Dengan gerakan yang hampir tidak terdengar, aku bergeser dari tempat tidur. Setiap langkahku terasa seperti menginjak kaca. Aku membuka pintu kamarku sedikit saja. Cukup untuk mengintip keluar. Lorong itu remang, hanya diterangi cahaya kecil dari lampu tidur di ujung koridor. Dan di sanalah aku melihatnya. Bayangan tubuh itu. Tegap, tapi bergerak perlahan. Rambut yang kukenal. Siluet yang tidak asing. Ibu mertuaku. Aku ingin masuk. Aku ingin merebut anakku. Tapi sesuatu menahanku. Naluri lain yang lebih dingin, lebih waspada. Jika aku masuk sekarang, aku mungkin hanya akan mendapat jawaban yang dibungkus kebohongan, penyangkalan, alasan yang terdengar masuk akal, tapi tidak jujur. Aku berdiri di balik pintu, menunggu sampai ia keluar. Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku melangkah keluar dari kamar anakku. Ia menutup pintu perlahan, memastikan tidak berbunyi. Lalu ia berdiri sejenak di lorong, seolah memastikan semua aman, sebelum melangkah pergi ke arah yang tidak kuduga. Bukan kembali ke kamarnya. Ia berjalan menuju ruang belakang rumah. Jantungku berdetak semakin kencang. Ruang belakang adalah tempat yang jarang kami gunakan malam-malam. Gudang kecil, pintu samping, dan akses ke halaman. Tidak ada alasan baginya ke sana. Apalagi setelah dari kamar anakku. Aku menelan ludah. Tanganku dingin, tapi pikiranku justru terasa sangat jernih. Ini bukan lagi sekadar perasaan tidak enak. Ini nyata. Dan jika aku ingin melindungi anakku, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menunggu beberapa detik agar jarak di antara kami cukup aman. Lalu aku melangkah keluar kamar. Kakiku terasa ringan dan berat sekaligus. Setiap langkah kulakukan dengan sangat hati-hati, mengikuti jejaknya dari kejauhan, menjaga agar lantai kayu tidak berderit. Aku mengikuti bayangan itu, masuk ke bagian rumah yang jarang kusentuh di malam hari. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tidak lagi ragu. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Dan di lorong sunyi rumah kami sendiri, aku memutuskan untuk mengikuti ibu mertuaku. Apapun yang akan kutemukan di ujung langkah itu.
Aku berjalan tanpa alas kaki. Telapak kakiku menyentuh lantai dingin, dan setiap sentuhan itu membuat tubuhku menggigil, bukan karena suhu, tapi karena ketakutan yang merayap pelan-pelan ke tulang. Aku melangkah setahap demi setahap, menahan napas, berusaha menyatu dengan sunyi rumah agar keberadaanku tidak terdeteksi. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai ini ingin menahanku, memperingatkanku untuk berhenti. Tapi, ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takutku malam itu. Naluri seorang ibu. Naluri yang tidak bisa diajak berkompromi. Di depanku, bayangan ibu mertuaku bergerak pelan. Ia berjalan tanpa ragu, tanpa menoleh, seolah yakin tak ada siapapun yang mengawasinya. Gerakannya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hanya sekedar terbangun di tengah malam. Itu bukan gerakan orang mengantuk. Itu gerakan orang yang tahu apa yang sedang ia lakukan. Aku menjaga jarak. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Setiap kali lantai sedikit berderit, jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku menahan napas, mematung, menunggu sampai semuanya kembali sunyi. Lalu aku melangkah lagi. Ibu mertuaku berhenti di depan kamar anakku. Dadaku terasa sesak. Aku berdiri di ujung lorong, setengah tersembunyi oleh bayangan dinding. Dari sana, aku bisa melihat punggungnya dengan jelas. Ia mengulurkan tangan ke gagang pintu kamar anakku, membuka perlahan, nyaris tanpa suara. Ia tidak menyalakan lampu utama. Cahaya yang masuk hanya berasal dari lampu tidur kecil berbentuk bulan di sudut kamar. Cahaya temaram itu cukup untuk membuat bayangan-bayangan aneh menari di dinding. Cukup untuk membuat suasana terlihat seperti mimpi buruk yang hidup. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Aku melihat ibu mertuaku melangkah masuk dan menutup pintu hampir sepenuhnya, menyisakan celah kecil. Aku merayap mendekat, tubuhku menempel ke dinding, mencoba mengintip dari celah itu. Posisi ini membuat punggungku sakit, tapi aku tidak peduli. Aku tidak boleh melewatkan apapun. Gerakannya di dalam kamar itu terlalu terlatih, terlalu halus, seolah ia sudah melakukan ini berkali-kali. Ia tahu kemana harus melangkah tanpa menabrak apapun. Ia tahu posisi tempat tidur anakku tanpa perlu melihat dengan jelas. Tanganku mulai gemetar hebat. Aku menunggu tangisan. Aku menunggu suara anakku terbangun dan memanggilku, tapi tidak ada. Tidak ada tangis, tidak ada jeritan, tidak ada suara panik. Justru itulah yang membuatku semakin ketakutan. Lalu aku mendengarnya. Bisikan. Sangat pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat darahku terasa dingin. Suara itu datang dari dalam kamar, dari arah tempat tidur anakku. Suara ibu mertuaku. Nada suaranya rendah, lembut, nyaris seperti menenangkan. Aku tidak bisa mendengar kata-katanya dengan jelas, tapi intonasinya bukan seperti orang berbicara pada orang dewasa. Itu suara yang biasa digunakan untuk bayi, untuk anak kecil. Suara yang seharusnya terasa menenangkan, tapi di telingaku terdengar mengerikan. Anakku tetap diam, tidak menangis, tidak bergerak. Nafasku semakin tidak teratur. Kepalaku dipenuhi gambaran-gambaran buruk yang tidak ingin kupikirkan, tapi tidak bisa kuhentikan. Aku mengingit bibirku sendiri agar tidak mengeluarkan suara apapun. Aku ingin masuk. Aku ingin menerobos pintu itu, menarik anakku ke pelukanku, dan bertanya dengan suara lantang apa yang sedang dilakukan wanita itu. Tapi kakiku tidak bergerak. Tubuhku seolah terkunci antara rasa takut dan kebutuhan untuk tahu lebih banyak. Aku mengintip lebih dalam, dan di sanalah aku melihatnya. Ibu mertuaku duduk di samping tempat tidur anakku. Ia tidak berdiri, tidak mondar-mandir. Ia duduk, tenang, terlalu dekat. Wajahnya menghadap ke anakku, dan tangannya berada di atas kasur, sangat dekat dengan tubuh kecil itu. Cahaya lampu tidur menyinari sisi wajahnya, memperlihatkan ekspresi yang tidak bisa langsung kuterjemahkan. Bukan marah, bukan tersenyum, bukan pula sekadar perhatian biasa.
Ada sesuatu di sana yang membuat perutku melilit. Sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam tatapan seseorang terhadap anak orang lain di tengah malam. Tubuhku gemetar hebat. Lututku terasa lemas. Aku berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Aku tahu, sejak detik itu, bahwa apapun yang sedang terjadi bukanlah hal sepele, dan bahwa aku sudah melangkah terlalu jauh untuk berpura-pura tidak tahu. Malam itu, di balik pintu kamar anakku, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku nyaris pecah. Rumah ini menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Aku melihat tangan ibu mertuaku bergerak perlahan. Awalnya, aku berharap apa yang kulihat hanyalah gestur seorang nenek yang terlalu sayang pada cucunya. Aku berusaha keras menahan pikiranku agar tidak melompat ke kesimpulan yang mengerikan. Tapi tubuhku tidak bisa dibohongi. Tanganku mulai gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Dan jantungku berdetak begitu keras sampai aku takut suaranya terdengar keluar dari dadaku. Ia menyentuh kepala anakku. Sentuhan itu lembut, hampir seperti belayan. Ujung jarinya mengusap rambut anakku perlahan, berulang-ulang, seolah sedang memastikan sesuatu. Lalu tangannya turun ke wajah kecil itu, mengusap pipinya dengan gerakan yang terlalu lama untuk sekadar menenangkan anak yang tidur. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan, menahan napas. Mataku terasa perih karena tidak berkedip. Aku takut jika aku mengedipkan mata, 1 detik saja, aku akan melewatkan sesuatu yang penting. Ibu mertuaku membungkuk sedikit, wajahnya mendekat ke wajah anakku. Aku bisa melihat bibirnya bergerak. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini sedikit lebih jelas, tapi tetap tidak cukup untuk kupahami sepenuhnya. Nadanya rendah, ritmenya teratur, seperti sedang melafalkan sesuatu yang sudah dihafalnya sejak lama. Bukan doa yang biasa ku dengar. Bukan pula sekadar kata-kata sayang. Ada jeda-jeda aneh di antara bisikannya, seperti seseorang yang berhenti sejenak untuk memastikan tidak ada yang mengawasi. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuat perutku terasa mual. Ibu mertuaku merogoh sakunya. Gerakannya cepat, tapi hati-hati. Ia mengeluarkan sesuatu yang kecil, gelap, dan sulit kulihat dari posisiku. Benda itu muat di telapak tangannya. Ia menatap benda itu sejenak, lalu kembali menatap anakku. Aku menajamkan penglihatanku, memiringkan kepala, mencoba menangkap detailnya. Tapi cahaya lampu tidur terlalu redup, dan tubuhku terlalu gemetar untuk fokus. Yang bisa kulihat hanyalah bayangan benda kecil itu berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Pikiranku berteriak, "Masuk, sekarang! Ambil anakmu, hentikan ini!" Tapi kakiku seperti bukan milikku lagi. Kaku, berat, tidak mau bergerak. Ada ketakutan primitif yang menahanku, ketakutan yang bercampur dengan kebingungan. Aku tidak tahu apa yang sedang kulihat, dan justru ketidaktahuan itulah yang paling menakutkan. Bagaimana jika aku salah paham? Bagaimana jika aku masuk dan ternyata aku menuduh tanpa dasar? Bagaimana jika ini hanya sesuatu yang terlihat buruk karena gelap dan pikiranku sudah terlalu curiga? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku dengan kejam, menahanku di tempat. Ibu mertuaku kembali membungkuk. Tangannya yang memegang benda itu bergerak mendekat ke anakku, tapi tidak sampai menyentuh. Ia berhenti beberapa sentimeter di atas tubuh kecil itu, seolah ragu, seolah sedang menunggu sesuatu. Bisikannya terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, lebih mendesak. Aku merasakan amarah mulai menggantikan rasa takutku. Amarah yang panas, yang membuat dadaku sesak dan penglihatanku bergetar. Apapun yang ia lakukan, ia melakukannya tanpa sepengetahuanku. Di kamar anakku, di tengah malam, tanpa izinku sebagai ibu. Tanganku mencengkram dinding begitu kuat sampai kukuku terasa nyeri. Aku ingin berteriak. Aku ingin menghentikannya. Aku ingin menanyakan dengan suara lantang apa sebenarnya yang ia lakukan pada anakku setiap malam. Lalu, tiba-tiba, anakku bergerak. Tubuh kecil itu menggeliat pelan. Kepala mungilnya sedikit berpaling ke samping.
Dan sebelum aku sempat berpikir atau bereaksi, sepasang mata kecil itu perlahan terbuka. Aku membeku. Waktu seperti berhenti. Ibu mertuaku juga membeku. Tangannya terhenti di udara. Benda kecil itu masih berada di genggamannya. Matanya menatap wajah anakku dengan sorot yang berubah seketika. Bukan lagi fokus, tapi terkejut. Anakku menatap ke atas. Matanya setengah terbuka. Masih berat oleh kantuk. Bibirnya bergerak, seolah ingin bersuara. Dan di saat itulah aku tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, semuanya tidak akan bisa kembali seperti semula. Pagi itu datang seperti biasa, tapi perasaanku tidak lagi sama. Aku terbangun lebih awal dari biasanya, dengan tubuh masih terasa tegang seperti belum benar-benar tidur. Mataku perih, kepalaku berat, dan setiap kali aku mengingat kembali apa yang kulihat semalam, jantungku kembali berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke arah tempat tidur anakku. Ia masih terlelap, tapi wajahnya terlihat berbeda. Ada sesuatu yang sulit kujelaskan, sesuatu yang membuat dadaku terasa tidak nyaman. Saat anakku akhirnya bangun, perubahannya semakin jelas. Ia tidak langsung memanggilku seperti biasa. Biasanya, setiap pagi ia akan tersenyum dan mengulurkan tangan kecilnya ke arahku, minta digendong. Tapi pagi itu, ia hanya duduk diam memeluk bantalnya, matanya menatap kosong ke depan. Ketika aku mendekat dan menyapanya dengan suara lembut, ia sedikit terkejut, bahunya menegang, lalu menoleh cepat ke arah pintu kamar. Aku menelan ludah. "Kenapa, Nak?" tanyaku pelan, berusaha terdengar biasa saja. Ia tidak menjawab, hanya menggeleng kecil, lalu memelukku erat-erat dengan tenaga yang tidak biasa untuk tubuhnya yang kecil. Pelukan itu terasa seperti permintaan perlindungan, dan hatiku terasa diremas. Ia jadi lebih pendiam hari itu. Mudah kaget saat ada suara pintu tertutup atau langkah kaki mendekat. Setiap kali melihat ke arah lorong, ia terlihat gelisah. Naluri keibuanku berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang terjadi saat aku tidak berada di sisinya. Ibu mertuaku keluar dari kamarnya tak lama kemudian. Sikapnya normal. Terlalu normal. Ia menyapaku dengan senyum hangat, bahkan lebih manis dari biasanya. Ia menanyakan apakah aku tidur nyenyak, apakah anakku mau sarapan, lalu menawarkan diri untuk membuatkan teh. Nada suaranya lembut, gerakannya santai, seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Ia jadi lebih pendiam hari itu. Mudah kaget saat ada suara pintu tertutup atau langkah kaki mendekat. Setiap kali melihat ke arah lorong, ia terlihat gelisah. Naluri keibuanku berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang terjadi saat aku tidak berada di sisinya. Ibu mertuaku keluar dari kamarnya tak lama kemudian. Sikapnya normal, terlalu normal. Ia menyapaku dengan senyum hangat, bahkan lebih manis dari biasanya. Ia menanyakan apakah aku tidur nyenyak, apakah anakku mau sarapan, lalu menawarkan diri untuk membuatkan teh. Nada suaranya lembut, gerakannya santai, seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Suamiku pulang lebih siang hari itu. Aku menunggunya dengan harapan dan ketakutan yang bercampur. Aku ingin menceritakan semuanya, tapi juga takut reaksinya. Saat akhirnya kami punya waktu berdua, aku memberanikan diri. Aku menceritakan malam itu dengan hati-hati, tentang langkah kaki, tentang aku terbangun, tentang ibunya yang masuk ke kamar anak kami tengah malam. Aku tidak langsung menyebutkan detail-detail yang paling mengerikan, berharap ia akan menangkap keseriusanku dari nada suaraku. Tapi wajahnya berubah dingin. "Kamu kebanyakan pikiran," katanya cepat. "Ibu cuma sayang sama cucunya, jangan mikir aneh-aneh." Aku mencoba menjelaskan lebih jauh, tapi ia memotong. Ia bilang aku kelelahan, terlalu protektif dan mulai melihat hal-hal yang tidak ada. Ia menolak membahasnya lebih lanjut, bahkan terlihat kesal karena menurutnya aku menuduh ibunya tanpa bukti. Saat itu aku merasa sendirian.
bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai ibu. Perasaanku dianggap berlebihan, kekhawatiranku dianggap hayalan. Aku sadar, jika aku ingin melindungi anakku, aku tidak bisa bergantung pada orang lain. Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Tapi wajahnya berubah dingin. "Kamu kebanyakan pikiran," katanya cepat. "Ibu cuma sayang sama cucunya, jangan mikir aneh-aneh." Aku mencoba menjelaskan lebih jauh, tapi ia memotong. Ia bilang aku kelelahan, terlalu protektif, dan mulai melihat hal-hal yang tidak ada. Ia menolak membahasnya lebih lanjut. Bahkan terlihat kesal karena menurutnya aku menuduh ibunya tanpa bukti. Saat itu aku merasa sendirian. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai ibu. Perasaanku dianggap berlebihan. Kekhawatiranku dianggap hayalan. Aku sadar, jika aku ingin melindungi anakku, aku tidak bisa bergantung pada orang lain. Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Aku juga memperhatikan sesuatu yang lain. Setiap kali aku berada di kamar anakku sampai ia benar-benar tertidur pulas, malam itu berjalan tenang. Tidak ada tangisan, tidak ada kegelisahan, tidak ada perubahan sikap keesokan harinya. Hatiku semakin yakin, ini bukan kebetulan, ini bukan imajinasiku. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang berulang, dan sesuatu yang sengaja dilakukan saat aku lengah. Dan malam itu, sambil menatap anakku yang tertidur di pelukanku, aku membuat keputusan yang membuat tanganku sedikit gemetar, tapi pikiranku terasa lebih jernih dari sebelumnya. Aku tidak bisa terus menebak-nebak. Aku tidak bisa hanya mengandalkan firasat. Aku harus mencari bukti. Malam itu, aku bergerak dengan hati-hati. Seperti seseorang yang tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membawa akibat besar. Tanganku sedikit gemetar, tapi pikiranku justru terasa sangat jernih. Aku tidak lagi hanya seorang ibu yang dipenuhi firasat. Aku adalah seseorang yang sedang mencari kebenaran. Aku mengatur rumahku sendiri seperti papan catur. Pintu kamar anakku kututup seperti biasa, tapi aku memastikan engselnya tidak berbunyi. Aku menggeser sedikit posisi tempat tidurnya, bukan untuk mengubah kenyamanannya, tapi agar sudut tertentu terlihat jelas dari arah pintu. Aku bahkan menggeser lemari kecil beberapa sentimeter, cukup untuk menciptakan bayangan yang tidak mencolok. Kamera kecil itu kutaruh dengan sangat hati-hati. Bukan kamera besar yang mencolok, tapi alat sederhana yang bisa merekam dalam cahaya minim. Aku menyembunyikannya di balik benda yang tidak pernah diperhatikan siapapun. Aku juga menyalakan perekam suara di ponsel lamaku, menyelipkannya di sudut ruangan yang jarang disentuh. Semua kulakukan dengan satu tujuan. Jika sesuatu terjadi malam ini, aku ingin melihatnya. Aku ingin mendengarnya. Aku ingin bukti. Saat semuanya siap, aku duduk di tepi tempat tidur anakku, menatap wajah kecilnya yang sudah terlelap. Aku mengusap rambutnya perlahan, berusaha menenangkan diriku sendiri. "Maafkan ibu," bisikku dalam hati. "Ibu harus melakukan ini supaya kamu aman." Aku lalu kembali ke kamarku sendiri dan berbaring. Lampu kupadamkan. Nafasku kuatur. Aku memejamkan mata, pura-pura tidur seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, aku benar-benar terjaga. Setiap suara kecil terasa diperbesar. Detak jam di dinding terdengar terlalu keras. Suara kulkas di dapur terdengar seperti langkah kaki. Detik demi detik berlalu dengan lambat, seolah waktu sengaja mempermainkanku. Aku hampir tertidur sungguhan ketika akhirnya suara itu datang. Langkah kaki pelan di lorong. Jantungku langsung berdebar kencang. Nafasku tertahan tanpa kusadari. Langkah itu sama seperti sebelumnya. Pelan, teratur, yakin. Aku tidak membuka mata. Aku tidak bergerak. Aku membiarkan suara itu lewat di depan kamarku, berhenti sejenak, lalu bergerak lagi ke arah kamar anakku. Pintu kamar anakku terbuka perlahan. Aku menunggu bunyi, menunggu reaksi, menunggu apapun yang bisa mengkonfirmasi bahwa aku tidak salah. Keheningan. Lalu suara halus, hampir seperti desahan napas yang diperlambat. Dan setelah itu, bisikan. Sama seperti malam itu.
Nada rendah, ritme yang tidak biasa, seolah seseorang sedang berbicara dengan cara yang hanya ia pahami sendiri. Aku mentengkram spray begitu kuat sampai jari-jariku terasa nyeri. Setiap naluriku berteriak untuk bangkit dan berlari ke kamar anakku. Tapi aku memaksa diriku untuk diam. Jika aku bergerak sekarang, semua persiapan ini akan sia-sia. Aku menunggu. Waktu terasa membeku. Aku tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Mungkin beberapa menit, mungkin lebih. Yang aku tahu, setiap detik terasa seperti ujian terberat dalam hidupku sebagai ibu. Akhirnya langkah kaki itu menjauh. Pintu kamar anakku ditutup kembali dengan hati-hati. Langkah pelan itu bergerak ke arah kamar ibu mertuaku, lalu menghilang. Rumah kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tidak langsung bergerak. Aku menunggu beberapa menit lagi, memastikan semuanya benar-benar tenang. Baru setelah itu aku bangkit, dengan tubuh masih gemetar, dan menuju kamar anakku. Ia tidur, wajahnya tenang, tidak ada tanda-tanda terbangun. Itu membuatku lega, sekaligus bingung. Aku kembali ke kamarku dan duduk di tepi tempat tidur. Tanganku gemetar saat meraih kamera kecil itu. Layar menyala, rekaman tersimpan. Aku menatap layar itu lama sekali sebelum menekan tombol putar. Ada bagian dalam diriku yang ingin berhenti, yang ingin berpura-pura tidak melihat. Tapi bagian lain, bagian yang lebih kuat, memaksaku untuk menonton. Dan saat gambar itu mulai bergerak, saat sosok yang terekam muncul di layar kecil itu, dadaku terasa seperti diremas dengan kekuatan penuh. Kamera itu merekam sesuatu yang tak pernah kuduga. Sesuatu yang membuatku sadar bahwa apa yang terjadi di rumah ini jauh lebih serius dari yang pernah kubayangkan. Aku menatap layar kecil itu dengan napas tertahan. Seolah jika aku bernapas terlalu keras, kenyataan di depanku akan runtuh dan menghantamku lebih kejam. Tanganku dingin, padahal malam itu udara tidak sedingin biasanya. Rekaman itu terus berjalan, tanpa peduli bahwa hatiku sedang berusaha melindungi diri dari apa yang akan kulihat. Gambar pertama memperlihatkan pintu kamar anakku yang terbuka perlahan. Sudut pengambilan gambar tidak sempurna, tapi cukup jelas untuk mengenali sosok yang masuk. Ibu mertuaku. Rambutnya terikat rapi seperti biasa, pakaiannya sederhana, langkahnya pelan dan terkontrol. Tidak ada kesan terburu-buru, tidak ada keraguan. Seolah kamar itu memang miliknya untuk dimasuki kapan saja. Ia mendekati tempat tidur anakku dan duduk perlahan di sisi kasur. Gerakannya begitu lembut, hampir seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya sendiri. Tapi justru kelembutan itulah yang membuat perutku terasa mual. Karena aku tahu, ini bukan pertama kali ia melakukan ini. Gerakan itu terlalu hafal, terlalu terlatih. Aku memperbesar volume rekaman suara. Ada bisikan, bukan doa yang kukenal, bukan juga kata-kata pengantar tidur. Nada suaranya rendah, datar, dan berulang. Ia mengucapkan kalimat yang sama beberapa kali, dengan intonasi yang hampir seperti mantra. Aku tidak mengerti seluruh katanya, tapi aku menangkap potongan-potongan yang membuat dadaku sesak. Tentang menjaga, tentang milik, tentang darah keluarga. Tanganku refleks menutup mulutku sendiri. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Benda kecil, bulat. Aku tidak bisa langsung mengenalinya, tapi dari caranya memegang, dari kehati-hatiannya, itu bukan benda sembarangan. Ia menaruh benda itu di bawah bantal anakku, menyelipkannya dengan sangat rapi, lalu mengusap kepala anakku 3 kali dengan pola yang sama seperti malam sebelumnya. 1, 2, 3. Aku menghentikan rekaman sejenak. Dadaku naik turun, seperti aku baru saja berlari jauh. Aku merasa jijik, bukan hanya pada apa yang kulihat, tapi pada diriku sendiri. Bagaimana aku bisa tidak menyadari ini lebih awal? Bagaimana aku bisa membiarkan anakku berada dalam situasi seperti ini, malam demi malam,
tanpa perlindungan. Dengan tangan gemetar, aku memutar rekaman dari malam-malam sebelumnya. Kamera itu ternyata merekam pola yang sama. Waktu yang hampir selalu serupa. Gerakan yang hampir identik. Bisikan yang sama. Sentuhan yang sama. Bahkan cara ia menutup pintu pun konsisten. Ini bukan kebetulan. Ini ritual. Dan saat kesadaran itu menghantamku, ingatan-ingatan lama mulai bermunculan. Seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku teringat komentar-komentar ibu mertuaku sejak anakku lahir. Tentang garis keturunan, tentang anak ini harus dibesarkan dengan cara keluarga kami. Tentang bagaimana ia sering menentang caraku mengasuh, memilihkan pakaian, bahkan menentukan jam tidur. Aku dulu menganggapnya terlalu ikut campur. Sekarang aku tahu, itu lebih dari sekedar ikut campur. Itu obsesi. Aku memutar rekaman terakhir yang paling membuatku terpukul. Di sana, setelah melakukan semua gerakan itu, ibu mertuaku berdiri dan berbalik ke arah pintu. Dan sebelum keluar, ia berkata pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup jelas untuk direkam. Bapakmu tahu, ini demi kebaikanmu. Dunia seolah berhenti berputar. Bapakmu tahu. Kalimat itu terngiang di kepalaku berulang-ulang. Aku duduk terdiam lama sekali, mencoba memahami maknanya. Suamiku, ayah dari anakku. Apakah ia tahu semua ini? Apakah ia membiarkan ibunya melakukan hal-hal ini di kamar anak kami? Potongan percakapan di masa lalu tiba-tiba terasa berbeda. Cara suamiku selalu menghindar setiap kali aku mengeluh tentang perilaku ibunya. Cara ia selalu berkata, "Ibu tidak akan macam-macam." Cara ia memintaku untuk tidak memperbesar masalah. Ia tidak bodoh. Ia hanya memilih menutup mata. Kesadaran itu menghancurkanku dengan cara yang sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata histeris. Yang ada hanya rasa dingin yang menjalar dari dada ke seluruh tubuh. Aku merasa dikhianati. Sebagai istri, sebagai ibu. Aku merasa bersalah. Sangat bersalah. Aku menatap pintu kamar anakku yang tertutup, lalu kembali menatap layar kamera yang kini gelap. Aku tahu, setelah malam ini, tidak ada lagi jalan untuk berpura-pura. Tidak ada lagi ruang untuk menenangkan diri dengan logika atau alasan keluarga. Rekaman itu telah mengubah semua kenanganku tentang rumah ini, tentang keluarga ini, tentang orang-orang yang selama ini kuanggap aman. Dan satu hal menjadi sangat jelas di benakku. Aku tidak bisa diam lagi. Aku tidak langsung menjerit, tidak langsung meledak. Setelah melihat rekaman itu, justru ada ketenangan aneh yang menyelimuti diriku. Ketenangan yang lahir bukan dari damai, tapi dari keputusan. Aku tahu, mulai saat itu, aku tidak lagi punya kemewahan untuk pura-pura lemah. Jika aku runtuh, anakku yang akan menanggung akibatnya. Pagi itu aku menatap wajah suamiku lebih lama dari biasanya. Ia sedang duduk di meja makan, membaca ponselnya sambil menyeruput kopi. Seolah dunia kami baik-baik saja. Seolah tidak ada rahasia gelap yang baru saja membakar hatiku semalaman. Wajah itu, yang dulu terasa aman, kini terasa asing. Aku bertanya-tanya, sejak kapan ia menjadi orang yang bisa menutup mata pada sesuatu yang begitu mengerikan? Aku mau bicara, kataku akhirnya. Suaraku tenang, bahkan mengejutkanku sendiri. Ia mendongak, alisnya sedikit berkerut. Soal apa lagi? Nada itu. Nada yang selalu meremehkan kekhawatiranku. Nada yang selama ini membuatku ragu pada intuisi sendiri. Soal anak kita, soal ibumu. Sekilas aku melihat perubahan di wajahnya. Sangat cepat, hampir tak terlihat. Tapi aku menangkapnya. Ada sesuatu yang ia tahu. Atau setidaknya, sesuatu yang ia takutkan akan terbongkar. "Kamu masih belum berhenti dengan kecurigaan itu?" katanya, kali ini dengan senyum tipis yang dibuat-buat. "Aku sudah bilang, kamu terlalu sensitif."
Dulu, kata-kata itu akan membuatku diam, membuatku bertanya pada diri sendiri, apakah aku memang berlebihan? Tapi hari ini berbeda. Hari ini aku membawa kebenaran di tanganku. Aku tidak sensitif, jawabku. Aku seorang ibu. Ia menghela napas panjang, berdiri dan berjalan menjauh, seolah pembicaraan ini tidak penting. Itu membuat dadaku panas, tapi aku menahannya. Aku mengikuti dia ke ruang tamu, lalu berdiri di depannya. Aku tahu apa yang terjadi di kamar anak kita setiap malam. Ia berhenti melangkah. Detik itu terasa sangat panjang. Aku bisa mendengar detak jam di dinding, napasku sendiri, bahkan suara kipas angin yang berputar pelan. Suamiku berbalik perlahan, menatapku dengan ekspresi yang kini tidak lagi bisa ia sembunyikan. "Kamu mengada-ada," katanya cepat. "Ibu hanya menengok cucunya." Aku mengeluarkan ponselku. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku menggenggamnya erat. "Kalau begitu, jelaskan ini." Aku memutar rekaman itu. Tanpa suara dulu, hanya gambar. Sosok ibunya masuk ke kamar anak kami di tengah malam, duduk di sisi tempat tidur, mengeluarkan sesuatu dari saku, menyelipkannya di bawah bantal. Wajah suamiku berubah. Pucatnya bukan karena marah, tapi karena ketahuan. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya terbata. "Oh iya?" Aku menaikkan volume. Bisikan itu terdengar, kalimat-kalimat yang membuat bulu kudukku berdiri. Dan akhirnya, kalimat terakhir yang menghancurkan segalanya. "Bapakmu tahu." Aku menghentikan video. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada lagi pembelaan cepat, tidak ada lagi senyum meremehkan. "Kamu tahu," kataku pelan. "Sejak kapan?" Ia mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Tidak semuanya, aku hanya... Ibu punya cara sendiri. Dia bilang itu untuk melindungi anak kita." Melindungi, kata itu terasa seperti penghinaan. Dengan cara membuat anak kita ketakutan, dengan masuk ke kamarnya diam-diam seperti pencuri. "Kamu tidak mengerti," katanya. Suaranya meninggi. "Ibu dibesarkan dengan keyakinan tertentu. Ini tradisi keluarga." "Tradisi?" Aku tertawa pendek, getir. "Tradisi yang membuat anak kita berubah, pendiam, mudah kaget. Itu tradisi macam apa?" Saat itu pintu kamar terbuka. Ibu mertuaku berdiri di sana. Entah sejak kapan ia mendengar. Wajahnya keras, matanya tajam menatapku seolah aku adalah musuh. "Kamu berani menuduhku?" katanya lantang. "Di rumah ini." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. "Saya berani melindungi anak saya." Ia melangkah mendekat. Jaraknya kini sangat dekat. "Anak itu darah kami. Kamu hanya menumpang nama." Kata-kata itu menghantamku, tapi juga menegaskanku. Inilah wajah aslinya. Tidak ada lagi topeng nenek penyayang. "Kamu sudah lancang," lanjutnya. "Melawan orang tua, melanggar adat. Kalau kamu terus begini, jangan salahkan kami kalau kamu kehilangan segalanya." Aku menoleh pada suamiku, berharap meski kecil ia akan berdiri di pihakku. Tapi ia hanya diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada teriakan. "Dengar," katanya akhirnya, dengan nada yang mencoba terdengar bijak. "Kita bisa selesaikan ini secara keluarga. Jangan bawa keluar, jangan bikin besar. Kalau kamu terus keras kepala, aku bisa kehilangan rumah ini," potongku, "atau anakku." Tidak ada jawaban, tapi keheningan itu cukup jelas. Tekanan datang dari segala arah hari itu. Telepon dari keluarga suamiku, pesan-pesan yang menyuruhku sadar diri. Ada yang memohon, ada yang mengancam, ada yang menyalahkanku karena berani melawan ibu mertua sendiri. Semua seolah sepakat bahwa aku adalah masalahnya. Aku duduk sendirian di kamar, memeluk anakku yang tertidur dengan napas gelisah. Aku mencium keningnya. Dan saat itulah aku tahu, jika aku menangis, itu bukan karena lemah. Tapi aku tidak ingin anakku tumbuh dengan ibu yang selalu takut. Aku bangkit. Aku mengemas tas kecil. Bukan dengan panik, tapi dengan keputusan. Setiap pakaian yang kulipat terasa seperti pernyataan. Setiap langkah terasa berat, tapi pasti.
Suamiku berdiri di pintu saat aku hendak keluar. "Kamu mau kemana?" "Aku memilih melawan," jawabku, "bukan menangis." Ia terdiam, mungkin baru menyadari bahwa ancaman tidak lagi bekerja padaku. Aku melangkah pergi dengan anakku dalam gendongan. Jantungku berdebar kencang, tapi punggungku tegak. Aku tahu, keputusan ini mungkin akan mengubah segalanya. Aku mungkin akan kehilangan banyak hal. Rumah, pernikahan, kenyamanan semu. Tapi aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Dan yang terpenting, aku tidak akan kehilangan anakku. Aku pergi malam itu tanpa menoleh ke belakang. Langkah kakiku terasa ringan dan berat dalam waktu yang sama. Ringan karena akhirnya aku bergerak, berat karena aku tahu, begitu pintu itu tertutup, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Anak di pelukanku bergerak pelan, napasnya masih tidak teratur, tapi hangat tubuhnya membuatku yakin satu hal. Apapun yang akan terjadi setelah ini, aku tidak salah. Aku tidak langsung punya tujuan besar. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus menjauhkan anakku dari rumah itu, dari lorong yang gelap, dari pintu kamar yang selalu terbuka di tengah malam, dari bisikan yang tidak pernah seharusnya didengar seorang anak. Aku menginap di rumah seorang teman lama, orang yang tidak banyak bertanya tapi langsung membuka pintu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk memandangi wajah anakku sampai pagi, memastikan ia benar-benar aman. Hari-hari setelahnya terasa seperti berjalan di kabut tebal. Aku melapor. Tidak mudah. Tanganku gemetar saat menceritakan semuanya kepada pihak yang berwenang. Aku merasa malu, takut tidak dipercaya, takut dianggap berlebihan. Tapi aku tetap bicara. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah luka, tapi juga pembebasan. Aku menunjukkan rekaman. Aku menjelaskan perubahan perilaku anakku. Aku menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang melelahkan. Ada momen aku ingin berhenti, ingin pulang dan pura-pura semua baik-baik saja. Tapi setiap kali aku ragu, aku mengingat malam-malam itu. Langkah kaki, bisikan, tatapan kosong anakku keesokan paginya. Prosesnya tidak singkat, tidak indah, tidak seperti cerita yang selesai dalam satu malam. Ada hari-hari ketika aku merasa sendirian. Ada saat aku mempertanyakan keputusanku sendiri. Rumah yang dulu kutinggali, meski penuh tekanan, setidaknya memberi atap dan rutinitas. Sekarang aku harus memulai dari nol, pindah-pindah, menyesuaikan diri, menenangkan anakku yang masih sering terbangun di malam hari. Rumah bagiku tidak lagi sekedar tembok dan atap. Rumah adalah tempat di mana aku bisa bernapas tanpa takut. Dan untuk sementara waktu, rumah itu adalah pelukanku sendiri. Suamiku mencoba menghubungi. Pesannya panjang-panjang, kadang memohon, kadang menyalahkan, kadang marah. Ia berkata aku menghancurkan keluarga. Ia berkata aku berlebihan. Ia berkata aku tidak menghormati orang tuanya. Aku membaca semuanya, lalu memilih diam. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tidak lagi ingin berdebat tentang sesuatu yang sudah jelas. Aku tidak butuh pembenaran dari orang yang memilih menutup mata. Ibu mertuaku, melalui orang lain, mengirim pesan bernada ancaman tentang hak asuh, tentang nama baik, tentang bagaimana aku akan menyesal. Pesan-pesan itu membuat jantungku berdebar, tapi tidak lagi membuatku mundur. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali menjadi perempuan yang pura-pura tidak melihat apa yang jelas di depan mata. Anakku perlahan berubah. Tidak drastis, tidak instan. Tapi ada perbedaan kecil yang membuatku menangis diam-diam. Ia mulai tidur lebih nyenyak. Tangis malamnya berkurang. Tatapannya tidak lagi kosong setiap pagi. Setiap perubahan kecil itu seperti potongan bukti yang menguatkanku. Aku melakukan hal yang benar. Aku mulai mencari bantuan profesional. Untuk anakku, untuk diriku sendiri.
Aku belajar bahwa trauma tidak selalu berteriak. Kadang ia berbisik pelan dan tinggal lama. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak merasa takut, tapi tetap melangkah meski takut. Ada hari-hari aku lelah luar biasa, ingin menyerah, ingin kembali ke hidup lama yang terlihat normal. Tapi lalu aku menatap anakku, dan kelelahan itu berubah menjadi tekad. Hidupku memang kehilangan banyak hal. Pernikahan itu runtuh, hubungan dengan keluarga suami hancur. Aku kehilangan kenyamanan, kestabilan, dan bayangan masa depan yang dulu kubayangkan. Tapi di antara semua kehilangan itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang. Harga diriku sebagai seorang ibu. Aku tidak diam. Aku tidak menutup mata. Aku tidak memilih jalan yang mudah. Aku memilih jalan yang benar. Meski sepi, meski menyakitkan, meski harus berdiri sendirian untuk waktu yang lama. Kini, ketika aku menatap cermin, aku tidak lagi melihat perempuan yang ragu pada nalurinya sendiri. Aku melihat seorang ibu yang pernah gemetar, pernah takut, tapi tidak berhenti. Aku melihat seseorang yang mungkin terluka, tapi tidak hancur. Aku mengikuti ibu mertuaku malam itu dengan gemetar, tapi sejak hari itu, akulah yang berdiri paling tegak demi anakku.